Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan bersama melihat Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-20 dimulai. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Saudara yang saya kasihi, secara realita faktualnya, memang Yohanes beroleh kasih karunia di antara semua murid yang ada. Semua murid yang ada mengalami kematian yang cukup luar biasa, mengerikan, karena Injil yang disampaikan atau berita tentang Kristus disampaikan. Tetapi Yohanes mengalami kasih karunia yang luar biasa, bahkan berkesempatan mendapatkan pesan khusus, sehingga datanglah pewahyuan daripada Allah untuk penghujung zaman, yaitu lahirnya kitab Wahyu. Nah saudara, bahkan kematian Yohanes adalah normal seperti layaknya kematian pada umumnya kalau dibandingkan dengan para murid yang lain. Petrus sendiri disalibkan dengan kepala di bawah. Markus dengan badan yang hancur lebur ditarik oleh kuda di 4 penjuru. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Saudara yang saya kasih, Yohanes memang beroleh kasih karunia, tetapi bukan berarti ia tidak akan mati, karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, dikatakan apa? Itu bukan urusan. Tuhan sedang berpesan secara khusus kepada Petrus. Petrus, kenapa sih kamu kok senantiasa kepo? Kok selalu pengen tahu? Kok selalu mendahului? Hari-hari ini kita menjumpai kehidupan yang seperti itu, saudara. Di mana seringkali kita melihat di sekitar kita, di dalam keluarga kita pun ada banyak orang yang mencoba berpikir mendahului. Menganalisa dengan kemauannya sendiri. Bahkan bisa memberikan satu statement biasanya, biasane. Nah ini repot saudara. Ya. Kalau dehem itu biasanya air manis, teh manis keluar. Padahal keliru, dehem lagi watuk. Jadi saudara yang saya kasihi, inilah sesuatu pesan yang penting untuk kita renungkan. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus. Tetapi engkau Petrus, ikutlah aku. Dalam pasca kebangkitan Kristus, untuk kesekian kalinya Tuhan menyatakan diri kepada 12 murid secara khusus. Dan juga kepada seluruh pengikut Kristus pada saat itu, 40 hari Tuhan bersama dengan mereka. Bahkan pesan ini disampaikan setelah 2 peristiwa penting di atasnya, yaitu pesan khusus untuk Petrus dan juga setelah mereka sarapan bersama. Kalau saudara melihat pasal 21 ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini sesuatu yang sangat spesial. Yesus ada di tengah para murid dalam rangka meneguhkan, menguatkan iman, meyakinkan. Nyata ada di antara para murid yang belum percaya akan kebangkitan. Maka Didimus atau Thomas, yakinkan sekali lagi oleh Tuhan, cucukkanlah tanganmu, jarimu kepada lubang ini. Tapi Yesus berkata, berbahagialah setiap orang, saudara dan saya yang tidak melihat namun percaya. Dikatakan apa? Berbahagialah. Kita bersyukur oleh karenanya kita pun sangat bahagia hari ini. Walaupun bahagia itu relatif. Apakah saudara sedang bahagia? Saya berharap firman pagi hari ini atau siang hari ini akan membawa saudara lebih bahagia daripada kebahagiaan yang sudah ada. Yesus mengingatkan itu bukan urusanmu. Ada banyak orang yang sibuk untuk urusan-urusan yang tidak jelas. Maka saudara, Paulus pernah mengingatkan hal tersebut. Dalam Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dikatakan begini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Bahkan di dalam 1-2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu bukan urusanmu. Fokus kepada kehidupan yang ada. Mengingatkan kepada saudara dan saya juga akan hal tersebut. Supaya apa saudara? Tidak buang waktu dengan percuma. Kalau saudara seorang pekerja, berpikirlah bagaimana menghasilkan pekerjaan yang baik. Menyenangkan majikan. Kalau seorang entrepreneur, seorang pengusaha, berpikirlah sedemikian rupa. Supaya saudara juga benar-benar fokus terhadap pekerjaan. Tadi malam saya memberi nasihat kepada seseorang. Jabatannya sangat tinggi. GM daripada sebuah perusahaan. Gajinya lebih dari 50 juta. Saya katakan harus fokus. Bukan gak boleh beralih, bukan gak boleh pindah, gak boleh ganti pekerjaan, boleh. Tetapi kalau belum dapat petunjuk, belum dapat hikmat daripada Tuhan, jangan melangkah. Tunggu waktunya Tuhan, fokus. Sudah sepakat? Setiap pekerjaan kalau gak fokus gak akan berhasil. Semua pekerjaan yang kita tekuni, fokus, serius, pasti berhasil. Ya. Itu sebabnya saudara diingatkan, itu bukan urusanmu. Jangan sibuk ngurusin orang lain. Jangan sibuk untuk mencari tahu apa yang dibuat orang dalam hidupnya. Kalau saudara hari ini sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang imam, sibuklah memikirkan tanggung jawab yang semestinya. Kalau saudara sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang calon ibu rumah tangga, coba persiapkan diri secara matang dalam arti kebenaran firman, yaitu adalah manusia rohani yang sesungguhnya. Bukan sibuk bagaimana caranya ngepang-ngepang rambut kata Alkitab. Bukan gak boleh bersolek, tetapi buat apa semuanya itu kalau manusia batiniah saudara tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Mari fokus terhadap sebuah tujuan hidup. Maka saudara akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau saudara sebagai seorang anak pun demikian. Jangan mendahului pikiran orang tua, sekalipun orang tuamu tidak berpendidikan lebih baik daripada engkau. Hormati karena dia, karena mereka, anak-anak ada
Tuhan sedang merendra satu karya besar melalui kehadiran saudara sebagai seorang anak. Sekalipun orang tua saudara sudah tua rentah, tak berdaya, mari kita berikan apresiasi yang tinggi kepadanya. Mumpung masih diberikan nafas kehidupan. Kalau sudah wafat, sudah meninggal, gak ada guna. Saudara nangis sehari semalam di makam gak ada guna. Inilah kesempatan yang baik untuk saudara bisa melakukan yang terbaik bagi orang tua dengan sikap yang benar. Fokus terhadap proses kehidupan, jangan urus urusan orang. Dan memang saudara gak bisa dihingkari kalau ngurus urusan orang, apalagi ada yang nimpalin, ada yang ngomentari, aduh asik bener itu. Seru dah ya. Tetapi sekali lagi saudara, sia-sia. Maka Alkitab mengatakan apa? Hindarilah. Supaya apa? Jangan kehilangan kesempatan. Saudara, saya akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kata ikutlah aku. Pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus secara khusus kepada Petrus. Dan pesan ini adalah kalimat atau perintah atau peringatan yang ketiga kali. Kata ikutlah aku itu adalah ketiga kali secara khusus kepada Petrus. Yang pertama saudara, kita bisa melihat ketika Yesus memanggil pertama kali murid-muridnya. Dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini pesan pertama daripada Yesus, panggilan daripada Yesus kepada Petrus dan Andreas. Dan saudara, perjalanan dari kehidupan Petrus sangat dramatis, sangat heroik. Seolah-olah ia adalah sosok yang sangat luar biasa mengasihi Tuhan. Apa yang ia lakukan ketika Yesus didatangi kita yang heroik, yang begitu sangat luar biasa membela nama besar Tuhan kita. Tetapi saudara, betulkah itu ada dalam hidup kita? Atau kita sedang, maaf kalimatnya, gagah-gagahan semata. Sok pahlawan, sok jagoan, sok ngerti, sok pintar. Dan bersyukur dengan kuasa Tuhan, telinga diambil, tempelkan lagi. Kok bisa? Itulah Yesus. Itulah Tuhan. Sekali lagi kembali kepada panggilan Petrus yang sangat khas daripada Tuhan. Ikutlah aku. Nah saudara yang saya kasihi, itulah keperkasaan dan kegagahan daripada Petrus. Tetapi apa yang berikutnya perjalanan pengiringan Petrus dengan Yesus? Bukan saja gagah perkasa, bahkan begitu sangat rohani sekali. Matius pasal 26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus sekali lagi menunjukkan rohaninya yang hebat sekali. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ada bukan di antara kita manusia seringkali menempatkan diri lebih rohani daripada Tuhan Yesus? Jangan ngomong lebih rohani dari saya, dari Tuhan Yesus.
Bahkan Tuhan Yesus seringkali diperintah, disuruh-suruh ya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang saya kasihi, itulah perjalanan daripada Petrus. Yang sok jagoan, sok pahlawan, sok ajudannya yang luar biasa, gagah perkasa. Telinga daripada hamba seorang imam besar dipotongnya. Dan ketika Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang. Petrus dengan lantang, rohaninya begitu hebat sekali. Sekalipun semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Tetapi Yesus berkata, malam ini juga, belum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bagaimana dengan saudara? Kalau saya renungkan, mau berkokok, nggak berkokok, kita ini sering menyangkal, bukan hanya 3 kali, sering. Loh? Ketika saudara tidak bisa mengasihi istri, tidak mengasihi anak, itu penyangkalan sedang terjadi. Ketika istri tidak menghargai suami, tidak mengasihi anak, itu sedang terjadi penyangkalan. Ketika anak sedang membangun sebuah opini dan bahkan menyalahkan orang tuanya, itu penyangkalan sedang terjadi. Ketika saudara berharap bantuan dari seseorang, rentenirlah, apalah namanya, bantuan dari manusia atau dunia, penyangkalan kepada Yesus sedang terjadi. Saudara yang saya kasihi, maka saya hari-hari ini terus akan berkata sangat lantang, sangat keras. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun akan masuk ke surga kalau hidupnya tidak berkenan di hadapan Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke surga kalau hidupnya tidak kudus. Yang terus dengan coreng-moreng dunia tidak mungkin akan masuk kerajaannya. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, mari kita hentikan cara hidup yang salah, yang senangnya kepo. Yang senangnya ngurusin urusan orang, yang senangnya ngulik-ngulik urusan orang. Berhenti, jangan lagi lakukan itu. Coba teliti baik-baik, bukankah kehidupan saudara dan saya hari ini dituntut sesuatu kehidupan yang sangat serius? Kalau seorang pekerja, saudara harus bekerja serius, kalau enggak PHK. Halo? Kalau seorang pegawai, kalau saudara enggak serius, saudara akan diberhentikan. Konsultasi yang semalam tadi yang saya ceritakan itu juga gambaran karena dia seorang GM sudah diagendakan untuk di PHK. Saya katakan tidak usah takut. Yesus beserta kita kok, ya kan? Selama punya iman, percaya Yesus, pasti yang terbaik dan yang sempurna diberikan kepada anak-anaknya. Amin. Maka dari itu saudara, betapa seriusnya. Kalau saudara melihat kompetisi hidup di dunia luar, lebih mengerikan. Ada banyak analisa bahwa tahun 30 kita akan mengalami kejayaan yang luar biasa. Indonesia akan menjadi nomor 5 perekonomiannya dunia. Dan sekarang grade-nya itu sedang ditempuh dan sedang berlangsung. Kita nomor 5 setelah India. Tetapi saudara, saya khawatir pada tahun-tahun yang penuh dengan masa keemasan itu justru kekristenan kehilangan nilai. Kenapa saudara? Karena kita tidak peduli terhadap kekristenan kita. Coba tilik balik. Perekonomian kekristenan secara menyeluruh makin tinggi atau makin turun? Mari kita tilik. Saya sedang persiapkan akan ada satu divisi yaitu tim kajian masyarakat. Supaya kekristenan paham bahwa ada nilai-nilai yang telah hilang dalam kehidupannya, sehingga kekristenan itu tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya, akalnya, atau pengetahuannya. Dan yang lebih fatal lagi mengandalkan sesama manusia atau kolega. Bukan berarti kita nggak boleh serawung, bukan nggak boleh bersahabat, berteman, harus.
Tapi saudara, mata hati kita hanya tertuju pada Kristus saja. Nah saudara yang saya kasihi, itulah Petrus. Dan apa yang terjadi saudara? Injil Matius mengingatkan kepada kita sangat jelas. Bahwa sebelum ayam berkokok benar-benar Petrus menyangkal Yesus. Pasal 26 ayat yang ke-70 dikatakan, tetapi ia menyangkal di depan semua orang katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Penyangkalan pertama. Penyangkalan kedua dikatakan ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah lebih nekat. Aku tidak kenal orang itu. Penyangkalan yang ketiga dikatakan ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk. Nyangkal dengan bersumpah tidak kenal. Sekarang ditambah lagi mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan ketika ia menyangkal ketiga kali itulah ayam mulai berkokok. Maka apa yang terjadi? Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kondisi Petrus pada saat itu dengan Yudas pada saat itu sama enggak? Semua dosa kita mengatakan bisa diampuni, hanya satu saja yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Kata menghujat, pengertian lainnya menolak, tidak mengakui, menyangkal Yesus, menyangkal Tuhan. Petrus saat itu sudah benar-benar grindak, betul-betul dilenyapkan, tidak ada lagi kekuatan, down, benar-benar down, sedih. Dia merasakan sesuatu yang gak masuk akal. Kalau kita tilik kembali seorang yang gagah perkasa, seorang yang berani menyatakan rohaninya aku tidak akan tergoncang sekalipun semuanya tergoncang. Hari ini kita menjumpai orang-orang seperti itu banyak di dalam kehidupan. Di dalam gereja banyak orang-orang yang berperilaku seperti itu. Tetapi dia melupakan satu nilai yang sangat luar biasa. Ada pesan yang dikatakan Tuhan, ikutlah. Syarat ikut Tuhan cuma 2, menyangkal diri dan memikul salib. Nanti kita khotbahkan lain waktu. Berapa banyak di antara kita berani menyangkal diri? Yang ada adalah pengakuan diri hari ini. Nek kowe iso ngono karo aku ya iso luweh saka kuwi. Hari ini katanya, kalau kamu bisa berbuat dosa atau berbuat jahat kepada aku seperti aku bisa lebih jahat daripada itu. Ngeri sekali saudara hari-hari ini. Maka dari itu ketika Tuhan berkata ikutlah aku, saudara, ini adalah bagian yang sangat penting untuk hidup Petrus. Ini adalah ungkapan yang ketiga kali setelah Matius panggilan pertama. Maka dalam perikop Yesus bangkit, meneguhkan, menguatkan. Petrus masih juga salah dalam konsep hidupnya. Seharusnya dia tahu diri. Pernah menyangkal Yesus. Bahkan mengutuki Yesus. Tetapi ada sesuatu nilai yang sangat luar biasa. Di dalam pasal yang sama dalam Yohanes pasal 21 tadi ayat 15 sampai 19. Disitulah Tuhan Yesus berkata 3 kali kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan pertanyaan di awalnya, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawabannya tentu ya. Sekarang iyanya ya pede. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Tapi waktu Yesus dicambuk, waktu jalan salib terjadi, Petrus mengatakan aku tidak mengenal dia. Sekarang Petrus pede habis. Ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan pernah ditunjukkan, ditebaslah telinga daripada hamba imam besar. Ya. Saudara yang saya kasih, kalimat Tuhan sederhana namun sangat mendasar. Nanti satu hari kita khotbahkan gembalakanlah dombaku ini.
Pesan Tuhan yang pertama, gembalakanlah domba-dombaku. Pesan yang kedua ayat 16 juga dikatakan yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Pesan yang ketiga juga diungkapkan yang sama dalam pasal yang ke-17. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang saya kasihi, disinilah sebetulnya kita bisa menangkap sebuah pesan. Petrus yang pernah berulah, Petrus yang pernah seperti itu bahkan salah di mata Tuhan. Yesus tidak pernah membatalkan pesan pertama, panggilan pertama. Hari ini saya nggak tahu saudara dipanggil pertama, kedua, atau sudah ketiga, atau mungkin ke-100. Tapi panggilan pertama Tuhan terhadap pribadi kita, yaitu jadikanlah semua murid menjadi, setiap bangsa menjadi muridku. Sudahkah kita lakukan? Bawalah anggota keluarga saudara untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Bawalah orang-orang yang saudara kasih, yang saudara cintai untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Petrus mendapatkan masa-masa keemasan, rekonsiliasi, kemuliaan, kasih karunia diulang. Panggilan pertama tadi dikatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Maka ketika Yesus menampakkan diri untuk ketiga kali, Yesus berpesan secara khusus kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang saya kasihi, disinilah satu nilai bahwa Tuhan tidak ngungkit-ngungkit masa lalu. Tuhan tidak pernah membongkar kembali dosa dan pelanggarannya. Bukankah demikian dalam hidup kita? Kalau saudara mengungkit dosa dan pelanggaran setiap pribadi kita, tentu kita tidak pernah layak. Sekali lagi tidak pernah layak. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Bahwa Tuhan melupakan semua pelanggaran dan seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Dalam Roma pasalnya yang ketiga. Dikatakan ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti Petrus dan kita semua. Pasal 4 kitab Roma dikatakan ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Luar biasa saudara. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, jangan pernah putus asa. Semerah apapun dosa pelanggaran yang kita pernah buat, Tuhan sanggup putihkan bagaikan bulu domba. Amin. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan. Ingat panggilan pertama. Saudara dipanggil sebagai apa? Dalam pelayanan, dalam pengembalaan, saudara dipanggil sebagai apa? Ingat panggilan pertama. Kalau ataupun di perjalanan ada dinamika, ada romantikanya, ada persoalan, ada lembah-lembahnya, ada goncangannya, ada semuanya, tidak usah khawatir. Tuhan memulihkan. Masa-masa suramnya Petrus telah dikembalikan. Dengan menyatakan diri 3 kali, Petrus dikuatkan. Bahkan sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan secara khusus, gembalakanlah domba-dombaku. Maka dari itu saudara, ayat yang ke-19 dalam pasal 21 dikatakan begini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, pesan gembalakanlah domba-domba tadi, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi ini pesan yang kedua. Perkataan Yesus yang kedua, ikutlah aku. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Petrus berpaling dan melihat murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes ada bersamanya, maka sekali lagi dia iseng, ingin tahu, kepo, ya kan?
Apa yang dikatakan oleh Petrus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Karena dia akan buat perbandingan. Kalau Yohanes nanti dikatakan dia akan hidup selamanya, dia akan beroleh A, B, C, D, paling tidak aku pasti akan dapat ini. Ini kan pertanyaan yang bersayap. Ini pertanyaan yang tendensius. Karena ada murid yang dikasih oleh Tuhan, maka dia bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ada banyak hari-hari ini yang seperti itu dalam kehidupan. Punya tendensi yang berbeda dengan apa yang sedang dipikirkan Tuhan. Maka Tuhan dengan lantang menjawab, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bahasa bebasnya, dia mau mati mau enggak itu bukan urusanmu. Dia mau jadi apa itu bukan urusanmu. Petrus, ikutlah aku. Maka kalimat ikutlah aku harus didampingi 2 kalimat. Sangkalah dirimu dan pikulah salib. Baru layak mengikut Yesus. Nah saudara yang saya kasih, itu sebabnya pada saat ini perlu kita renungkan. Pernahkah saudara seolah-olah sebagai seorang pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di gereja sekalipun? Pernahkah saudara berpikir seolah-olah paling rohani dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja? Mari kita belajar menyangkal diri. Khawatirnya orang yang seperti ini akan menyangkal Tuhan. Tandanya adalah ketika ia punya pergumulan, dan pergumulan itu tidak pernah terselesaikan, persoalan tidak pernah teratasi, masalah tidak pernah diselesaikan, ketika sakit tidak pernah sembuh-sembuh, ketika kesulitan keuangan tidak pernah ada jalan keluar, saudara akan berkata, enggak Tuhan-Tuhanan. Tadi pendeta Christine mengingatkan kepada saya, ada jemaat kita yang berkata, wes ora Tuhan-Tuhanan. Terus tanya sama saya, gimana langkahnya Pak? Biarkan dulu. Wong lagi duwe karep dhewe kok, ya. Ada di antara kita, didikan keras seperti ini, pengajaran seperti ini, masih ada orang yang berani berucap, ora Tuhan, Tuhanan. Saya katakan sama Bu Christine, udah biarin aja, gak usah buru-buru. Nah, kita mengatakan yang mau ke pedang, yang mau ke sampar, yang mau ke maut, sing meh mati, ya sebagian mati. Ya. Ngapain dipusingin saudara? Loh, Tuhan itu jangan dianggap enteng. Tuhan memang penuh kasih, tapi Tuhan juga bisa murka. Setuju? Tuhan memang murah hati, tapi Tuhan bisa marah. Gusti menika saged duka. Amin. Jangan dianggap remeh. Ya. Orang yang mengatakan seperti itu sudah menyangkal Tuhan untuk kesekian kalinya. Maka enggak heran saudara, firman ini datang secara luar biasa untuk kita semua untuk renungkan benar-benar. Berapa kali kita harus menyangkal Tuhan. Dan bersyukur penyangkalan demi penyangkalan kita lakukan, Tuhan kok masih terus memberi kesempatan. Tadi ada satu firman yang melengkapi kita. 2 Tesalonika tadi, ya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11 tadi saya sampaikan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai apa? Musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Negurnya dengan ramah, dengan kesabaran. Nanti saya akan pesan Bu Christine kalau berjumpa dengan bersangkutan,
Ya aja ngono to, Bu. Mosok ya lagi ngadapi masalah terus ora Tuhan-Tuhanan. Jangan datang nanti Bu Christine. Kalau kamu tidak mau bertobat, mati kamu. Saya mengatakan seperti itu tadi kan sangat jelas. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak usah buru-buru. Maksudnya nggak usah buru-buru dibesuk dulu, tunggu. Minta hikmat Tuhan, tepat nggak waktunya. Ya. Maka dari itu sekali lagi saudara, pagi hari ini atau siang hari ini kita diingatkan, mari kita jangan urus urusan orang. Uruslah urusan kita sendiri dan mari kita ikut Yesus supaya kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Petrus mendapat peneguhan 3 kali. Ikutlah aku, dan ikutlah aku. Sama pesannya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali ia ucapkan. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, mari kita berhenti sok jagoan, sok pahlawan, sok pemberani. Mari kita berhenti sok rohani, sok paling bisa, sok paling ngerti. Jangan-jangan kita justru yang menyangkal pertama-tama. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita dan menguatkan iman kita. Mari kita akan mengucap syukur. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah pada saat siang hari ini. Firman-Mu telah datang kembali dan mengingatkan kepada setiap kami. Ampuni akan segala hal yang salah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sikap hidup kami yang sok pahlawan, sok jagoan, sok mampu mengatasi semua masalah, ampuni. Kami kalau bisa melakukan sekali lagi semua karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga kami mohon ampun kalau kami merasa lebih rohani daripada yang lain. Ampuni Tuhan. Kami boleh mendapatkan iman, boleh mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmat, semua karena Tuhan. Karenanya kami mau kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kami tidak sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kami mau fokus terhadap panggilan Tuhan. Bahkan kami sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap kemampuan yang Tuhan telah berikan ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karenanya. Kami serahkan setiap pribadi anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Sehingga mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sedang maju ke depan.